Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai kebijakan agribisnis. Bab pertama yaitu pengantar. Dalam presentasi kali ini akan membahas apa itu kebijakan agribisnis, maksud dan tujuan, alat-alat kebijakan, kemudian program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk dari intervensi pemerintah, dan teori klasik invisible hand. Pertama-tama sebagai gambaran umum, ada data dunia tahun 2010 di mana Indonesia sebagai produsen penghasil biji-biji nomor 6, kemudian penghasil beras nomor 3 setelah Cina dan India, penghasil kopi nomor 4, penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading dan Ghana, penghasil lada putih nomor 3, penghasil karet alam nomor 4, penghasil cengkeh nomor 1, penghasil sawit nomor 2. Selain sebagai produsen, Indonesia juga masih impor. Berdasarkan data tahun 2010, Indonesia masih mengimpor beras, gula, kedelai, gandum, bawang putih, kemudian jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk, makanan olahan, singkong, dan kacang tanah. Impor ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dari dalam negeri yang dianggap belum bisa memenuhi permintaan. Selanjutnya, pengertian kebijakan. Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia mestinya difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk, yaitu penduduk yang ada di pedesaan dengan profesi sebagai petani. Pengembangan industri mestinya juga difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas. Kepentingan mayoritas ini termasuk diantaranya kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, papan. Selanjutnya, menurut Kamus Webster, kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan pembangunan pertanian adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan, explanation, dan preskripsi atau rekomendasi, prescription or recommendation, terhadap konsekuensi kebijakan pembangunan pertanian yang telah diterapkan. Itu menurut Sutejo tahun 2006. Kemudian tujuan kebijakan pertanian ini diatur berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan lain-lain. Tujuan kebijakan pertanian diantaranya memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, meningkatnya produksi dan efisiensi produksi, tingkat pendapatan petani sebagai pelaku meningkat, tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pada sektor pertanian diperlukan karena beberapa hal, yaitu untuk stabilisasi harga input dan output. Kemudian kegagalan pasar timbul karena eksternalitas. Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi,
pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas. Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian mencakup beberapa hal. Ini masuk ke dalam alat-alat kebijakan, yaitu kebijakan harga, kebijakan perdagangan, kebijakan subsidi, kebijakan struktural, kebijakan pengaturan, kebijakan fasilitas, dan kebijakan intervensi. Tujuan kebijakan harga yaitu mengurangi kestabilan harga dan pendapatan, memberikan manfaat pada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri, meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran. Kemudian juga sebagai alat menjaga stabilitas politik. Pemerintah melakukan intervensi harga khususnya yang selalu menjadi fokus pemerintah. Di antaranya salah satunya adalah harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras. Selanjutnya, contoh dari kebijakan pada komoditas beras yaitu ada kebijakan harga minimum melindungi petani, kebijakan harga maksimum untuk melindungi konsumen. Sehingga adanya HPP atau harga pembelian pemerintah dapat menjadi tolak ukur bahwa harga tidak akan jauh dari harga HPP. Selanjutnya, kebijakan perdagangan tujuannya untuk memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas. Untuk impor, dengan memberlakukan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia. Untuk ekspor, dengan pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang diekspor dan mengkondisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia. Ya, itu cerminannya biasanya sering ada di media massa. Indonesia mengimpor beras, bawang putih, ya komoditas-komoditas yang dibutuhkan. Kemudian produk-produk ekspor di mana produk tersebut mampu Indonesia produksi dengan kuantitas lebih sehingga dalam dan luar negeri dapat disuplai. Selanjutnya, kebijakan subsidi. Subsidi bagi petani misalnya subsidi pupuk, subsidi bagi agroindustri misalnya subsidi minyak tanah, BBM, ya. Kemudian listrik juga. Subsidi ini dapat berpengaruh terhadap biaya produksi dan meningkatkan penawaran. Kemudian kebijakan struktural, alat selanjutnya yaitu perbaikan prasarana pertanian, pengenalan teknologi pertanian, penyuluhan pertanian, pengusahaan alat-alat pertanian. Selanjutnya, kebijakan pengaturan, pelaksanaan kekuatan kebijakan pemerintah dengan menggunakan undang-undang, peraturan, ketetapan yang berkenaan dengan perekonomian dan niaga. Maksud dan tujuan dari kebijakan pengaturan ini yaitu menjaga keselamatan industri dalam negeri atau dalam persaingan, perlindungan kepentingan dan kesehatan konsekuensi, kemudian menciptakan kondisi perdagangan efektif dan lancar, meningkatkan pendapatan pemerintah. Maksudnya pencegahan praktek persaingan tidak wajar dan monopoli yang tidak wajar, kemudian pengaturan kelancaran perdagangan dan jasa yang diperlukan,
perlindungan konsumen, pengaturan barang, bantuan kemajuan perekonomian dan sosial. Program fasilitas diantaranya investasi dan kredit, pengadaan fasilitas penyimpanan, layanan informasi dan berita pasar, penelitian tata niaga, pendidikan dan penyuluhan tata niaga. Kemudian guna informasi pasar bagi produsen, merencanakan investasi dan keputusan struktur usaha, mengarahkan produksi dan penjualan hasil merencanakan pembelian sarana produksi. Lembaga pemasaran, menentukan tempat dan waktu pembelian dan penjualan, kebijaksanaan pembiayaan dan kredit pemasaran, memperlancar proses pemasaran. Dan guna informasi pasar bagi konsumen, dapat memilih barang yang akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat, harga, dan waktu yang diinginkan. Intervensi pemerintah melalui program-program, pemerintah ikut serta langsung dalam masalah-masalah pemasaran barang-barang yang dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk. Tujuannya melindungi produsen dan konsumen. Kemudian lembaga yang terkait yaitu Bulog, PN Garam, pemasaran migas, dan sebagainya. Program pemerintah lain yaitu monopoli dan manipulasi oleh pemerintah, penelitian dan pembangunan stasiun percobaan, pembentukan pusat-pusat penelitian, penetapan pajak, bea cukai, marketing agreement, pengawasan produk, penjatahan barang. Kemudian ada intervensi pemerintah. Menurut teori ekonomi klasik, yaitu yang dikembangkan oleh Adam Smith, seorang ekonom klasik menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nation, di mana salah satu prinsip yang ditawarkan adalah kebebasan pasar. Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat atau invisible hand yang akan menstimulus pasar menuju kesetimbangannya. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini juga sering dikenal dengan laissez-faire atau let it be. Laissez-faire itu bahasa Prancis. Kemudian konsep ini berkembang pesat dan klimaksnya adalah munculnya revolusi industri. Jadi menurut Adam Smith, permintaan dan penawaran itu tidak perlu ada intervensi pemerintah. Tidak perlu ada perlindungan untuk konsumen, tidak perlu ada perlindungan untuk produsen, karena titik kesetimbangan atau equilibrium itu akan terbentuk sendirinya oleh pasar. Namun ternyata mekanisme pasar tidaklah selalu efektif dan efisien. Mengapa? Pertama, karena informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah selalu tersedia, sehingga ada kalanya menimbulkan kelebihan atau kekurangan persediaan dalam pasar. Informasi kebutuhan konsumen tidak selalu dapat ditangkap oleh supplier, dan informasi kebutuhan supplier juga atau informasi harga yang dikeluarkan supplier tidak selalu dapat ditangkap oleh konsumen. Kedua, kompetisi juga tidaklah selalu efektif. Persaingan yang tidak sehat seperti adanya monopoli akan sangat mengganggu kesetimbangan pasar. Yang ketiga, lahirnya dampak buruk industri seperti isu lingkungan. Yang keempat,
akan muncul kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh pasar, seperti fasilitas-fasilitas publik. Contoh dari kegiatan kegagalan pasar tersebut terjadinya Great Depression pada tahun 1930. Nah, ini juga bisa terjadi setelah adanya COVID, kemudian ada resesi atau raport perekonomian di tahun 2020 dan 2021 ini, akan kemungkinan di tahun ini kita juga akan mengalami depresi ekonomi seperti yang terjadi tahun 1930. Balik lagi ke teori klasik, jadi teori klasik ini karena adanya ketidakefisien dan efektif sehingga pemerintah dianggap perlu mengintervensi. Kemudian tercatat dalam sejarah pada tahun 1930 John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, mengeluarkan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Jadi bukunya adalah buku teori general mengenai ketenagakerjaan, bunga, dan uang. Melalui buku inilah Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya kebijakan intervensi pemerintah. Gagasan ini dilatar belakangi oleh peristiwa Great Depression yang membuat tingkat pengangguran luar biasa tinggi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi, kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan melibatkan pemerintah, terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan keterkaitan pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang akan kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal. Ini sudah disinggung ya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kemudian gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes merupakan pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang, yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. Mengutip pernyataan Mike Moffat dalam artikelnya The Government's Role in Economy tahun 2017 atau aturan-aturan pemerintah dalam ekonomi, in the narrow sense, the government roles in the economy is to help correct market value or situation where private market cannot maximize the value that they could create for society. This include providing public goods, internalizing externalize, and enforcing competition. That said, many societies have accepted a broad role of government in a capitalist economy. Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk di dalamnya penyediaan barang publik. Yang kedua, mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta yang ketiga, mendorong kompetisi atau persaingan pasar yang sehat. Di dunia ilmu makroekonomi modern,
intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dan perekonomian. Sebagai contoh, New Zealand memposisikan pemerintahnya sebagai regulator atau pengambil kebijakan, pengumpul pajak, pemilik pemilik ini maksudnya aset, dan penyedia layanan publik. Sementara Amerika memposisikan pemerintahannya sebagai penyedia layanan publik, regulator atau pengambilan keputusan, dan pengawas dan penggerak pertumbuhan dan stabilitas. Artinya Amerika lebih kepada pengambil kebijakan, pengawasan, kemudian lebih kepada investasi. Sedangkan New Zealand itu tadi perbedaannya ada di pemilik ya. Kemudian pemerintahan New Zealand memiliki intervensi lebih banyak jika dibandingkan dengan Amerika, terutama terkait dengan pengolahan aset karena sebagai pemilik. Berdasarkan praktek yang ada, secara umum intervensi pemerintah dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, ada kalanya cukup sebagai regulator dan supervisor, dan ada kalanya bertindak sebagai penyedia dan pengelola, provider dan manajer. Khusus untuk penyedia dan pengelola dibagi menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama penyedia layanan dan barang publik, dan yang kedua penyedia kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar. Intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Apabila pasar sudah efektif, maka intervensi pemerintah cenderung rendah. Pada umumnya, pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor. Sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada sektor privat atau pasar. Namun, apabila pasar belum efektif, misal masih ada gap antara permintaan masyarakat dengan supply-nya, maka mau tidak mau pemerintah harus masuk sebagai market player, baik turun langsung maupun melalui institusi yang dibentuk seperti BUMN. Efektif tidaknya suatu pasar pun akan berubah seiring dengan berkembangnya ekonomi, maka